Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat grup leader versi Corona. Memang pertama kali agak banyak ini. Seperti biasa sebelum mulai rapat, kali ini nggak usah pakai Indonesia Raya, kita langsung masuk pada bacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dian. Ada Pak Dian, silakan. Dian. Ya, terima kasih Bu Ari, Bapak Ibu sekalian. Sebelum mulai acara rapat pada pagi ini, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafin yamahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kamajan bagil lijalalil wajhikal karimi, wa ajimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini, selain bersyukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pertemuan ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau ada berisiknya. Terima kasih kepada Pak Dian. Selanjutnya arahan dari Kepala PSTNT. Namun sebelumnya saya ingatkan 7 menit lagi kita mau putus dulu sejenak. 7 menit lagi. 7 menit lagi. Ya, pada Pak Jupiter silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Ari. Hari ini adalah hari... Suaranya kurang kenceng, Pak. Hari pertama kita Oh, masih kita rangkum. Karena itu untuk pertama, untuk saya
Bapak suaranya kurang kencang, Pak. Suaranya kurang kencang. Volumenya. Itu di unmute dulu, Bu. Pak Jupiter. Iya, itu. Masih mute. Speakernya jangan dimatiin. Iya, di unmute tuh. Enggak, udah. Nah, Ini baru unmute. Heeh. Oh iya ya, berarti yang tadi nggak dengar, yang di sini dengar. Enggak ya, kedenger. diulang Pak. Diulang Aku Pak. kedengerannya dari mic-nya Iya, iya, orang. Oke, oke, saya ulangin ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini kita sudah bisa kembali memulai rapat kita secara normal, walaupun dalam versi online. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kerjasama teman-teman yang sudah berpartisipasi menyelesaikan JCK kita. Dari JCK versi Corona ini dapat tergambar bahwa work from home itu bekerja dengan baik, ya, dengan optimal. Kita tidak katakan itu sempurna, tetapi optimal. Teman-teman tetap di dalam progres yang cukup di dalam hal ini. Itu pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, nanti beberapa pokok-pokok yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan. Pertama, itu pengumuman tentang PSBB. Ya, ini akan kita bicarakan. Yang kemudian tentang beberapa program-program yang harus kita lakukan pada saat PSBB ini. Hal-hal teknis yang akan kita tuntaskan, terutama pada laporan-laporan yang akan saya mintakan untuk dituntaskan sehubungan dengan akan berakhirnya masa tugas saya di PSTNT. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan tentang tema. Silakan Ibu bisa ditayangkan tentang tema, Bu. Bisa di screenshot, Bu? Di screenshot, screen share. Ya, saya harus akuin bahwa saya itu tukang mimpi. Ya, paling suka saya itu mimpi. Ya, kadang-kadang untuk bisa menggairahkan hidup ini, mimpi inilah yang membuat saya menjadi lebih bersemangat. Mimpikanlah satu capaian. Nah, di sini saya melihat capaian itu adalah target-target yang kita pikirkan. Dan ketika kita menetapkan goal itu, maka kita bisa melakukannya dari lokasi mana saja pun, dalam situasi apapun. Jadi ini saya katakan begini, selama saya di PSTNT ini, kalau orang bertanya tentang PSTNT, itu pasti saya bisa menjawabnya. Pasti saya akan bilang ini, itu. Dan mungkin hampir setiap hari, saya selalu berpikir, apalagi yang saya kerjakan. Karena ada sebuah mimpi sama saya, bahwa PSTNT kebetulan yang saya jadi penanggung jawabnya, saya kepengen membuat ini sesuatu yang extraordinary. Jadi dalam situasi apapun, dimanapun, dalam
pikiran saya adalah nuklir ini akan menjadi sebuah industri. Itu mimpi yang tidak pernah saya lekang dari saya. Nuklir bisa menjadi sebuah industri. Walaupun banyak orang pesimis ya, selalu mengatakan tidak ada reaktor riset di dunia ini yang mempunyai nilai industri gitu. Tapi saya tetap tidak berpikir demikian. Saya akan bisa melihat bahwa dengan kemampuan yang kita miliki, produksi isotop dan kapasitas-kapasitas penelitian yang ada, ini bisa menjadi sebuah industri yang luar biasa, ya luar biasa. Itulah yang membuat saya membuat sebuah diagram di dekat kantor saya itu, Triga 2000 untuk menjadi industri. Sehingga terkadang keinginan itu membuat teman-teman agak didesak gitu ya. Apalagi Bu Eva berapa kali saya desak terus, mana roadmap, ya. Itu pun sudah dikasih roadmap-nya belum lagi. Ya. Baik, saya lanjutkan. Oleh karena itu, mimpi ini yang saya punya, sehingga apapun yang terjadi seperti reaktor Triga 2000 mampu beroperasi dengan handal, itu sudah menjadi capaian. Tidak mungkin lagi saya berhenti di sana. Jadi saya sudah minta bahwa reaktor ini harus dibuat, dioperasikan dengan baik, dengan SOP yang bagus, dirawat dengan baik sekali, sehingga alat-alat yang pembelian harus fokus kepada membuat dia handal. Ini akan tadi pagi saya sudah bicara sama Bu Neni tolong saya disiapkan komponen-komponen apa saja yang diperlukan untuk mendukung reaktor kita beroperasi handal, dan itu akan saya tuliskan di dalam laporan kerja saya nanti. Sehingga nanti yang pengganti saya akan betul-betul memperhatikan juga, meneruskan dalam merawat Triga 2000 ini. Juga terwujudnya teknisium 99M, deoksiglukosa untuk kanker, dan teknisium sulfadiazin untuk diagnosa toksoplasma ini, dan juga SC46 pengganti CO60, kemudian pemanfaatan teknologi radiometri untuk lingkungan dan nutrisi, juga penggunaan lab hewan satu lagi yang saya lupa menuliskan. Itu akan menjadi ambisi saya dalam terutama sebagai yang memimpin, itu harus terwujud gitu. Saya ingin melihat ini bagaimana ketika ini selesai nanti ada kebanggaan yang luar biasa yang akan kita miliki di PSTNT karena karya-karya ini, dan karya-karya ini harus bisa masuk sampai di pasar, walaupun mungkin dia harus diteruskan oleh pusat yang lain, PTRR, tetapi ini mimpi untuk bisa menggunakan ini tidak pernah akan putus lagi. Jadi jangan sampai itu hilang. Scandium 46 itu yang keras, tetapi saya yang tunggu-tunggu terus itu nanti sampai bagaimana ini bisa masuk kepada skala industri. Nah, ini urgent. Jadi artinya dengan mimpi-mimpi seperti itu kita tahu persis apa yang sedang berlangsung di PSTNT. Juga nanopartikel, juga lab hewan. Lab hewan kita ini nanti harus menjadi lab hewan acuan untuk teknologi nuklir. Jadi harus menjadi hal yang kita mimpikan. Kemudian teknologi nanopartikel dan fluida sebagai dalam pendingin reaktor. Juga ada juga spin-off-nya nanti mau kita kerjakan. Tapi itu tidak akan pernah lupa di saya itu. Saya tidak akan pernah melupakan itu, karena itu sesuatu yang kita mimpikan untuk masyarakat nantinya, kalau bisa kita spin-off.
Laboratorium Komputasi dan Analisis Nuklir sebagai IPTEK Teknologi Reaktor. Ini mimpi di dalam ini adalah Indonesia akan membuat reaktor riset buatan dalam negeri. Ini sudah dimulai dengan cikal bakalnya di reaktor konversi reaktor yang dipimpin oleh konversi reaktor dipimpin oleh Ibu Sujatmi. Jadi jangan dianggap bahwa kita hanya buat laboratorium komputasi dan analisis itu sebagai sesuatu aksesoris. Tidak, ya. Bagi saya itu sebuah mimpi yang dari lab ini akan menjadi sebuah reaktor riset buatan Indonesia. Kemudian alat pantau lingkungan yang dibuat oleh Pak Dadang, telemetri, ini juga termasuk telemetri. Alat pantau itu kayaknya mau buat detektor yang dinamis ya, Pak Dadang. Nah, saya akan komplitkan itu di laporan saya. Nah, itu juga menjadi sesuatu, mengapa itu jadi dalam pikiran saya, karena memang mimpi tadi, ini industri nuklir di Indonesia harus maju. Industri nuklir di Indonesia itu harus betul-betul terjadi. Jadi jangan hanya berpikir PLTN saja yang menjadi industri, tetapi kita juga bisa menjadi sebuah industri. Teknologi pengamanan nuklir yang prima, ini Pak Dian yang begitu gencar di sini ya, dan malah sudah disuruh buat buku. Nomor 3 lagi. Tapi ini betul harus benar-benar menjadi sebuah buku yang akan pedoman dalam pengamanan nuklir. Kadang-kadang orang melupakan begitu saja, dilaksanakan pekerjaan tetapi tidak dibukukan. Akhirnya mereka menjadi ini terbuang. Jadi untuk pengamanan nuklir ini, kita menjadikan ini sebagai sebuah industri pengamanan. Dikawal oleh manajemen sistem terpadu, ini Bu Yustika ya. Saya termasuk orang yang basis saya adalah jaminan mutu. Jadi kode dan standar selalu menjadi perhatian saya. Kalau kita mau masuk ke industri, lalu kesesuaian. Selama ini kita masih berkutat kepada audit kecukupan, ya, audit kelengkapan dokumen, audit dokumen. Kita belum masuk kepada uji penyesuaian ini, kesesuaian ini. Gitu. Nah, sistem manajemen mutu yang harus kita kembangkan harus sampai kepada uji kesesuaian itu, sehingga manajemen kita itu betul-betul manajemen yang mampu menjadi sebuah decision maker tentang mutu. Nah, juga itu sebuah industri, SDM yang unggul dan canggih, serta SDM unggul yang canggih sekarang sedang galak-galaknya sekolah ya, galak-galaknya sekolah, dan ada 2 profesor yang sudah jadi di kita. Kemudian sebentar lagi nanti Pak Joko juga mau naik ke utama, dan juga ya inilah SDM unggul yang sangat kita harapkan. Jadi mimpi saya di PSTNT ini itu adalah munculnya orang-orang hebat. Munculnya orang-orang yang betul-betul unggul, hebat di dalamnya. Itu bukan sebuah cerita biasa, bukan cerita saja. Tetapi itulah mimpi itu. Akan muncul orang-orang hebat. Ya. Ini jangan bukan hanya sekedar service, tetapi memang itu kita rencanakan. Itu kita rencanakan. Muncul orang-orang hebat yang berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Itu harus dimulai, harus ada dari PSTN. Kemudian unggul dan canggih serta terinformasikannya hasil penelitian kepada masyarakat. Ini saya sangat berharap ya, terima kasih ini Bu Ari sangat aktif ya di dalam ini ya, sangat aktif. Dan ini yang perlu ya, kita menginformasikan ini bukan untuk bangga-banggaan, karena bagi saya bangga-bangga itu tidak lagi menjadi target saya ya, kan untuk apa bangga kalau memang tidak ada mutu, untuk apa?
ya kan? Jadi bagi saya target saya bukanlah untuk kebanggaan menginformasikan itu, tapi target saya adalah menghargai setiap pergerakan yang ada, setiap kemajuan sekecil apapun itu adalah kemajuan yang harus kita hargai dan informasikan kepada masyarakat bahwa kita menggunakan dana APBN dengan bertanggung jawab. Itu maksud daripada informasi itu, kita menggunakan APBN dengan bertanggung jawab dan dapat digunakan oleh orang lain. Jadi bukan untuk kebanggaan diri, ya sudah tidak waktunya lagi untuk menginformasikan sesuatu untuk kebanggaan diri, tidak. Karena di pundak saya ada tanggung jawab puluhan miliar yang saya pakai untuk uang negara, dari uang negara ini, itu uang keringat rakyat dari pajak, maka saya wajib menyampaikan itu kepada masyarakat. Nah, ini harapan saya untuk informasi-informasi ini. Kemudian kita adakan itu ruang pameran, itu bukan untuk bangga-banggaan. Tetapi karena di pundak kita ada uang negara yang harus kita tunjukkan kepada bangsa ini, kepada masyarakat, itulah ruang pameran. Jadi harus dirawat dengan baik itu ruang pameran itu. Baik, bangga mereka banget terhadapnya. Nah ini. Nah, mimpi inilah yang sering membuat saya secara pribadi, saya katakan pribadi, memang lagi sedang baper ini ya, sedang ada semangat yang walau karena sudah mau ini, tetapi semangat itu saya akan pupuk terus ya. Mimpilah mimpi inilah yang sering membuat saya secara pribadi dan juga teman-teman bersemangat. Terus terang saya bersemangat lah ya. Saya sangat bersemangat untuk teknologi reaktor ini karena saya masih ada sisa waktu nanti setelah ini 10 tahun, 5 tahun atau 10 tahun akan terus bermimpi tentang nuklir ini, bersemangat, bergairah. Ya, saya pilih kata bergairah, memang bergairah ini memberikan satu dinamika dalam semangat dan bergairah menikmati alam mimpi yang indah. Ya, saya memang suka mimpi-mimpi itu suka saya. Bahkan di lokasi manapun dan di situasi apapun, mimpi itu bisa menjadi sahabat yang menggairahkan untuk dicapai. Ya, itu mengapa orang masih terus dia bersemangat karena dia ada mimpi yang terus ingin diwujudkannya. Termasuk bila harus bekerja di rumah. Nah, ini teman-teman, saya ingin memotivasi. Walaupun bekerja di rumah, kita masih bisa buat JCK. Itu sesuatu yang luar biasa. JCK kali ini nanti saya akan kirim itu ke Pak Kepala Batan. Itu akan saya kirim ke Kepala Batan setelah rapat ini. Itu akan saya kirim untuk menunjukkan dukungan kita bahwa Batan tidak berhenti, Batan melakukan banyak hal. Yang lain juga melakukan, ya. Tetapi ada baiknya apa yang kita lakukan kita sampaikan itu untuk memberi semangat juga kepada pemimpin-pemimpin kita bahwa kita melakukan apa yang mereka arahkan. Ya, jadi bekerja di rumah tetap kita lakukan dengan semangat, hasilnya adalah JCK. Nah ini, tidak lama lagi tentu saya juga akan berada di lokasi lain yang tidak di Bandung ini. Ya. Saya tidak sebutkan di mana, karena semua orang sudah tahu kalau tidak di Bandung, di mana lagi. Kan nggak mungkin di Jogja. Lagi rapat dulu, Dek. Ya. Akankah mimpi untuk melihat nuklir menjadi sebuah industri akan tetap menjadi sebuah kegairahan bagi saya? Lihat saja nanti. Namun yang pasti, PSTNT sudah menjadi inspirasi mimpi bagi saya untuk menjadikan nuklir sebuah industri di Indonesia. Kita akan berjanji, tetapi mimpi saya itu. Mimpi saya setelah dari sini, saya akan terus membuat nuklir menjadi industri di Indonesia. Oleh karena itu, semangat inilah yang mudah-mudahan terus, dan pasti saya akan memantau terus itu apa yang saya pernah mimpikan. Tentu teman-teman yang lain juga bermimpi hal yang sama. Nah, jadi ini sedikit tema, mengapa tema ini saya angkat.
Pertama karena untuk menyemangati kita di work from home. Yang kedua nanti saya akan meneruskan hal-hal yang di dalam catatan saya yang harus diteruskan oleh yang menggantikan saya. Saya rasa itu dulu dari saya untuk mengawali pertemuan ini. Selanjutnya, ini langsung aja saya memimpin rapatnya ya, Bu Ari ya. Ya Pak. Takutnya Nah, terakhir. yang kedua, saya ingin membahas tentang PSBB. Ya, PSBB ini kita sudah mendapat sign dari kantor pusat bahwa kita melanjutkan PSBB sesuai dengan aturan di pemerintah daerah. Oleh karena itu, hari ini akan diumumkan bahwa PSTNT akan mengikuti PSBB. Oleh karena itu, klinik nanti akan menyampaikan apa-apa saja yang harus dilakukan. Jadi, klinik bersama dengan tata usaha menyampaikan apa-apa saja yang harus dilakukan selama masa PSBB ini. Kemudian dari sisi administrasi, yang akan kita akan mengusahakan yang datang ke kantor seminimal mungkin. Yang kedua, karena ini PSBB, akan banyak pemantauan atau pencegatan mengapa orang di jalan, maka seluruh staf PSTNT akan dilengkapi dengan surat tugas kalau harus datang ke kantor. Ini hanya untuk jaga-jaga bahwa datang ke kantor itu memang sangat diperlukan karena ada hal yang mendesak. Jadi itu yang pertama, bahwa yang kita akan melaksanakan PSBB mulai tanggal 22 April. Oleh karena itu, semua pegawai harus melanjutkan kerja di rumah. Yang kedua, apabila harus datang ke kantor, maka yang bersangkutan dilengkapi dengan surat tugas atau nota dinas, sehingga kalau ada razia atau ditanyai oleh petugas, ada dasar hukum yang mengatakan mengapa Anda terdapat ada di luar. Itu yang paling penting, jangan sampai ada terjadi pegawai Batan Bandung tidak mengindahkan PSBB karena berkeliaran di kantor di jalan. Itu jangan sampai terjadi. Jadi Pak Yana tolong dengan PKDI menyiapkan nota dinas atau surat tugas bagi mereka-mereka yang harus berjalan dari rumah ke kantor ini. Kalau tidak terlalu perlu, maka bekerjalah dari kantor. Di rumah. Bekerjalah dari rumah dan tetap dalam koordinasi dari pejabat strukturalnya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang akan dilakukan di kantor itu akan menjadi tanggung jawab atasannya. Lalu dari sisi kesehatan, aturan-aturan yang akan diikuti, saya minta nanti koordinator COVID PSTNT, yaitu kepala memberi arahan. Sebetulnya sama saja dengan yang lalu, tetapi dalam rangka memasuki PSBB, maka arahan-arahan itu harus dikeluarkan. Pengumuman akan dikeluarkan hari ini, arahan dari klinik juga akan dikeluarkan hari ini untuk dilakukan oleh teman-teman. Jadi itu untuk PSBB. Mudah-mudahan kita berkomitmen. Jadi kalau tidak salah Bu Ari sudah siapkan itu bagaimana komitmen KPSTNT untuk melawan virus di Bandung. Sudah masuk di Mio, Bu ya? Yang mana Pak? Yang Nggak, saya KPSTNT. share ke Mio Pak. Ya, taruh di Mio lah. Oh, iya. Kan itu Bapak di Facebook.
Ya, Facebook, tapi Mio yang paling penting. Oh iya, ya. Ah, Ini ya Pak, yang ini kan Pak. Bentar dulu. ya, ya. Jadi Ini ya, saya Pak. berkomitmen. Ya. Nah itu, saya berkomitmen ya. Saya siap memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan ini harus kita ikutin dari PSTNT. Makanya saya tidak mau nanti ada orang PSTNC yang tertangkap lalu ditanya mana surat tugas, kenapa di luar. Nggak ada surat tugas, berarti siapa yang tidak ada surat tugasnya tapi ditanyai petugas, itu berarti tidak mendukung komitmen yang sudah komitmen yang mengatakan Bandung lawan COVID-19. Ini dari Pemda Bandung sebenarnya dibuat Ari. Nah, komitmen inilah yang saya sedang tetapkan juga di PSTNT supaya kita komit jangan sampai ada yang melanggar aturan karena akan ada penutupan jalan. Ya. Kemudian akan ada pemeriksaan nanti di mal-mal bagi yang tidak memakai masker itu nanti juga akan mendapat teguran ya. Nah, untuk selanjutnya tolong Bu Dini ya, Dokter Dini dan membuat aturan-aturan yang agar kita tidak melanggar atau jangan sampai kita tidak mendukung melawan COVID ini. Target saya sebagai KPSTNT zero COVID ya. Itu target saya. Zero COVID. Jangan sampai ada, ini kan sekarang kita yakin nih tidak ada yang kena COVID ini. Jangan ada yang tambah lagi. Itu bisa saya yakini kalau mereka di rumah. Ya, kalau kita di rumah, maka saya bisa yakini kita zero COVID. Nah, ini target yang sampai saat ini tidak ada COVID dari kita. Nah, ini membanggakan, tapi jangan sampai bertambah. Ini target. Mudah-mudahan teman-teman mendukung itu, sehingga bersabar untuk tinggal di rumah dengan zero COVID-nya. Baik, saya rasa untuk program-program PSBB dari saya cukup begitu. Nanti Pak Yana ya sama KUPN ya mau menyampaikan sesuatu? Oke, baik. Jadi untuk masalah COVID ini Pak Dian akan menyampaikan sesuatu atau Pak Dian atau Pak Yana? Saya dulu Pak. Pak Yana, ya silakan. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Jupiter. Menambahkan dari yang tadi Pak Jupiter sudah sampaikan, bahwa di dalam PSBB nanti itu ada pembatasan aktivitas. Pertama adalah terkait pembatasan aktivitas pekerja PSTNT untuk melakukan semua kegiatan berpergian keluar daerah dan atau mudik dalam rangka Idul Fitri dan lainnya selama PSBB berlangsung. Kedua, pegawai tidak mengajukan cuti selama berlakunya PSBB. Ketiga, pembatasan secara ketat. Staf tidak boleh masuk kerja, terutama yang mempunyai penyakit penyerta. Kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19. Keempat, penerapan protokol pencegahan penyebaran virus COVID seperti yang nanti disampaikan oleh Pak Dr. Rudi, mungkin itu ada. Kelima adalah melaksanakan bekerja dari rumah, jadi diusahakan untuk work from home dan menjaga jarak social distancing yang lebih ketat selama penerapan PSBB. Yang keenam adalah memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Batan tetap berjalan secara efektif dan efisien. Dan terakhir adalah pegawai yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 tahun 2010. Terutama mungkin yang mengajukan cuti atau yang mengajukan yang memang berkeliaran seperti dari Pak Jupiter bilang, nanti terkena razia itu mungkin akan terkena disiplin PNS. Itu saja Pak Jupiter yang sampaikan, dan pada Ibu Bapak sekalian, nanti surat ini kita akan buat ke Kepala Batan dan akan kita sebar di MIO. Itu saja. Terima kasih Pak.
Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Saya dari pengamanan akan menyampaikan dalam posisi PSPB, saya dapat informasi dari Koramil tadi malam bahwa seluruh objek vital nasional itu akan ditempatkan satu personil dari Koramil. Nah, ini juga saya baru menyampaikan ke Pak Sule bahwa saya akan laporkan di rapat manajemen karena mungkin juga perlu makanan atau apalah ya yang harus dipersiapkan. Itu yang kedua yaitu terkait dengan keamanan. Seperti kita ketahui bahwa menjelang Ramadan, kemudian Idul Fitri, biasanya keamanan itu meningkat, kerawanan itu meningkat. Kemudian juga pada hari ini kita tahu bahwa kita ada wabah COVID-19, ditambah juga dengan banyaknya orang-orang yang dihukum itu dikeluarkan, dan itu juga menjadi kerawanan buat keamanan sebenarnya. Apalagi di saat-saat ini itu untuk mendapatkan bahan dasar pokok seperti makanan itu kita sangat sulit untuk orang-orang di bawah. Nah, itu menunjang sekali untuk meningkatkan keamanan. Karena untuk kerawanan keamanan. Karena itu saya harapkan seluruh penanggung jawab di bidang-bidang, terutama mungkin kalau di TU, di keuangan, mohon tidak menyimpan uang di kantor. Yaitu kemudian juga kepada bidang-bidang lain, terutama alat-alat yang kecil-kecil ya, tapi harganya mahal. Kemudian juga sumber, kemudian yang di reaktor juga bahan nuklir, mohon untuk lebih teliti dalam pengamanannya. Karena kita dari pengamanan hanya bisa mengamankan di luar. Karena itu saya minta kerjasama dengan bidang-bidang yang lain agar fasilitas kita bisa terjamin keamanannya. Itu aja, Pak. Mungkin satu lagi mungkin, Pak, saya juga ada personil yang satu ini karena saya itu termasuk kepala unitnya itu jaga. Karena saya tidak mau di sisi lain yang jaga ini waktunya harus panjang, jadi dari 4 regu menjadi 5 regu, dan otomatis karena saya pingin itu satu regu ada 4, berarti saya harus masuk di situ, karena Rahmat juga harus membuat, saya siapkan untuk membuat dokumen-dokumen, laporan-laporan. Nah, satu orang ini Rudi kelihatannya itu sakit. Nah, ini juga mohon dari dokter mungkin ada semacam kalau memang tidak boleh didinaskan ya saya tidak dinaskan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak, nggak kedengeran Pak Jupiter suaranya. Pak. Di-unmute, Pak, di-unmute. Ya, unmute ya. Terima kasih Pak Dian dan Pak Yana. Semua arahan-arahan ini nanti akan ada di Mio, ya, supaya jangan kaget karena PSBB sudah akan masuk, akan ada di Mio. Selanjutnya Dr. Rudi. Dr. Rudi, Ada nggak, Bu? Dr. Rudi. Ya, Pak. Ya. Maaf, uji coba di rumahnya nggak berhasil. Di rumah, Dr. Rudi? Iya. Ya. Dalam rangka PSBB, ada yang mau disampaikan? Baik. Ada penjelasannya. Cuma nanti tadi teringat juga terkait sumber radioaktif juga. Nanti mungkin saya akan koordinasi bawah dari kata tersebut.
Oh, kok nggak ada suaranya? Sinyalnya nggak bagus. Ya, memang. Sinya ya? Ya, Bapak, halo? Ya, Ya. Terus putus suaranya. Keamanan sumber radioaktif. Jadi mungkin nanti ya saya koordinasi ke bawah ke KKPR, Ya. Bu Apida terkait hal tersebut. Dan Pak Iso. Kalau yang lain-lain hampir sama. Tapi itu tadi Pak, mungkin saling mengingatkan juga. Terkadang ya itu tadi harus di perencanaan kan tidak sesuai dengan ini Pak ya. Tiba-tiba ada yang mau masuk, ada yang itu gitu, jadi harus ditertibkan kembali. Jadi yang paling penting untuk minggu-minggu ini adalah diam di. Jadi udah mau ke kantor gitu ya, tiba-tiba mendesak atau apa gitu. Itu yang harus disadari saja. Ya. Pak. Ya. Baik, Dr. Rudi, terima kasih. Ya, jadi untuk hal Hei. Di-unmute, Pak. Aduh ye. ya, Di-unmute. jadi Di-mute. sesuai dengan himbauan Pak Dr. Rudi, saya minta Pak Dian mulai tegas kembali ya. Bagi yang datang yang tidak ada pengantar dari surat tugas atau dinas, maka diminta untuk tidak masuk. Ya. Karena kalau tiba-tiba aja masuk nyelonong gitu, kecuali kapus ya. Kalau nyelonong saja begitu dan tidak ada keperluan, itu tolong ditolak untuk masuk ya. Karena kita sedikit memaksa untuk tetap tinggal di rumah. Dari klinik ada yang mau menyampaikan, Dr. Dini? Ada, Pak. Ada, silakan. Ya, terkait PSBB, Bapak Ibu, tadi Pak Dian kan sudah menyinggung ya mengenai masalah keamanan, kan kantor kita adalah objek vital, maka akan dijaga oleh personel. Kemudian Pak Dian mengenai keamanan ruangan. Ini kami mau menyampaikan untuk kunci-kunci ruangan gedung B bagaimana ya Pak statusnya ya? Karena sampai saat ini kami pintu-pintu ruangan terutama di klinik, kemudian mungkin lorong yang di keuangan dan perlengkapan juga mungkin belum ada kuncinya. Nah itu bagaimana ya Pak kuncinya? Memang ada di kedokteran itu tidak ada di kami. Waktu itu sebelum ini penyerahan sebenarnya saya sudah menyampaikan ke pemborong itu bahwa kunci itu harus diserahkan kepada kami. Ntar dari pihak kami baru yang menyampaikan. Tenang aja Pak, ntar kalau ini udah selesai baru saya sampaikan. Nah sampai akhirnya kita itu ada kunci di mana saya ambil itu. Nah yang sekarang itu sebagian kalau nggak salah di perlengkapan udah semua ya, tinggal yang di kedokteran yang belum. Nah saya juga udah nyampaikan ke Sigit ketua tim ya untuk segera mengganti di ruang kedokteran. Nah untuk sampai saat ini kalau untuk koridor Bu mungkin bisa pakai yang koridor aja dulu. Jadi koridor kaca semua itu dikunci aja. Nah itu aja sih. Kalau memang tidak ada kuncinya ntar saya kasih untuk kunci koridor yang dokter khusus. Tapi setelah ntar ruangannya diganti, mohon dikembaliin lagi ke UPN. Baik Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu mengenai PSBB yang akan kita laksanakan nanti hari Rabu sampai 14 hari ke depan, mungkin saya ingin menyampaikan sekilas ya. Saya share screen-nya ya.
Nah, ini dari Humas Kota Bandung, apa saja yang perlu diperhatikan nanti selama masa PSBB? Apakah saya bisa pergi ke sekolah atau tempat kursus? Jawabannya jelas tidak ya, karena pendidikan tutup sementara. Yang hanya boleh buka adalah lembaga pendidikan pelatihan yang terkait pelayanan kesehatan. Kemudian apakah saya bisa pergi ke kantor? Sektor yang bisa beroperasi itu hanya instansi pemerintah pusat dan daerah, berarti termasuk kita, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha di 8 sektor ini. Jika sesuatu mendesak dan harus pergi ke kantor, maka tadi seperti yang Pak Yana sudah sampaikan ya, kita memerlukan surat tugas atau perintah. Barangkali di jalan kita melewati checkpoint sehingga harus bisa menunjukkan. Kemudian ID card juga mungkin perlu dibawa jika akan ke kantor. Nah, pegawai yang menderita penyakit tidak dianjurkan ke kantor. Ini menjawab tadi pertanyaan Pak Dian, Pak. Silakan pegawainya jika yang tadi ada keluhan, silakan berkonsultasi dengan kami. Mungkin bisa melalui online ya, WA. Nanti kami akan berikan saran-saran bagaimana sebaiknya. Soalnya begini Pak Dian, memang saya memahami permasalahan di UPN, kekurangan personil ya. Maka itu perlu ditekankan sekali Pak kepada rekan-rekan Bapak di UPN. Mohon, karena mungkin Bapak-Bapak di UPN ini adalah yang pintu gerbang terakhir nih, orang yang terakhir tinggal di kantor, sementara kita yang lain WFH ya. Jadi mungkin mohon sekali untuk rekan-rekan UPN, Pak Dian, teman-teman Pak Dian, untuk menjaga kesehatan. Yang paling harus disiplin adalah UPN, karena yang masih tinggal di kantor adalah UPN yang masih bertugas. Mohon selalu mengenakan masker, apalagi jika bertugasnya di daerah pos jaga, itu kan ruangannya tidak terlalu luas ya. Mohon bisa membatasi jumlah orang yang ada di dalam pos jaga itu. Kemudian selalu disiplin untuk membersihkan ruang kerjanya dengan desinfektan yang sudah kami sediakan. Itu ada semprotan alkohol 70%, keyboard, pulpen, semua benda yang kira-kira bisa kontak itu mohon dibersihkan secara rutin minimal 2 atau 3 kali sehari. Kemudian mencuci tangan, rajin mencuci tangan. Kami juga sudah menyediakan sabun cuci tangan di situ. Mohon selalu rajin dan saling mengingatkan teman-temannya untuk pertama disiplin memakai masker, saling mengingatkan mencuci tangan. Kemudian jika ada yang sakit, mohon maaf, kalau ada yang sakit itu bukan aib ya, jadi tolong sekali untuk segera memeriksakan diri atau secara online ke saya atau ke Dokter Rudi. Jika memang harus istirahat di rumah, mohon diizinkan Pak, karena ini terkait dengan penyebaran penyakit ya, kita tidak ingin satu. Jadi, nah ini tadi pegawai yang menderita penyakit tidak dianjurkan ke kantor. Kalau memang ada muncul keluhan, mohon dapat dikonsultasikan mungkin dengan saya atau dengan Dokter Rudi, sehingga kami bisa memberikan saran-saran. Mohon ini dimengerti kalau misalkan ada, terutama Pak Dian, rekannya ada yang mungkin harus istirahat di rumah, Pak. Nah, mohon dapat dipahami, karena kita harus mencegah jangan sampai ini satu unit nanti terpaksa harus isolasi mandiri, kan gawat, Pak. Kemudian karyawan lansia di atas 60 tahun tidak dianjurkan ke kantor ya, dengan alasan yang sudah kita ketahui bersama ya. Kalau tempat ibadah, anjurannya adalah beribadah di rumah, apalagi mendekati bulan Ramadan, kita tarawih di rumah, kemudian beribadah dari rumah. Apakah saya tetap bisa keluar rumah? Bisa, kalau ada keperluan mendesak. Kalau keluar wajib menggunakan masker dan standar kebersihan ya, yaitu higienis tangan. Kapasitas mobilnya, nah misalkan Bapak Ibu mau pergi ke supermarket, berarti maksimal kendaraannya itu ada 50% dari kapasitas. Kemudian kalau tidak perlu sekali, jangan menggunakan kendaraan umum. Apakah saya bisa pergi ke mall? Mallnya sih tutup, tapi toko-toko yang menjual kebutuhan pokok seperti supermarket dan obat mungkin buka. Tapi ya tetap setelah belanja langsung kembali. Kemudian ini apakah saya bisa menuju taman kota, tempat wisata? Tidak ya, sebaiknya di saat seperti ini. Jika ingin berkumpul bersama keluarga, silakan berkumpulnya dalam rumah. Kalau dengan keluarga yang lain, menggunakan teknologi video call, telekonferensi, dan saling mengingatkan dan mendoakan. Jika ingin makan di luar rumah tidak diperbolehkan ya, jadi memesan atau dibawa pulang atau pesan online. Kemudian kalau ingin ke dokter, nah ini misalkan ada yang sakit atau memang harus kontrol rutin. Jika tidak mendesak, lakukan konsultasi kesehatan dengan telepon. Nah, kalau mendesak bagaimana? Obatnya habis, misalkan obat yang 1 bulan sekali untuk penyakit kronis, silakan hubungi dulu rumah sakit tempat Bapak Ibu biasa kontrol untuk menanyakan prosedur atau protokol yang dalam kondisi saat ini.
sebelum nah, jika tidak parah, tunda ke rumah sakit dan konsultasi ke puskesmas atau via telepon, atau dalam hal ini kita di PSTNT mungkin bisa silakan menghubungi saya atau menghubungi Dokter Rudi atau Dokter Gigi Kiki kalau masalah keluhannya gigi. Apakah kita bisa berbelanja kebutuhan pokok? Masih bisa ya. Jangan lupa yang penting adalah ini, gunakan masker, hand sanitizer, dan jangan menyentuh wajah. Trias ini harus dipegang. Jika saya harus ke ATM atau bank, sama pakai masker, higiene tangan. Jangan lupa kartu ATM-nya harus dibersihkan setelahnya. Yang ingin berolahraga masih bisa, tapi olahraganya hanya di sekitar rumah ya, dan jangan lupa masker. Nah, kalau melihat perkumpulan di sekitar rumah, mungkin silakan laporan kepada ketua RT RW setempat karena kita harus melakukan physical distancing. Kemudian, nah ini protokol kedatangan sampai di rumah dari kegiatan di luar rumah ini penting ya. Kalau kita baru pulang belanja atau pulang dari kantor, nanti lepas alas kakinya disimpan di luar rumah, kertas-kertas struk yang tidak terpakai dibuang saja. Kalau pakai maskernya yang sekali pakai langsung dihancurkan, jangan lupa karena sekarang sering ada yang dijual masker reusable, untuk kita tidak mau ya. Kemudian semprotkan alkohol desinfektan kepada pakaian kita dan semua benda yang dibawa, termasuk HP, kacamata, kunci, tas, dan sebagainya. Masuk ke rumahnya, jangan pakai sepatu, cuci pakai sabun kaki dan tangannya, kemudian baju kotor langsung ke keranjang cuci, jangan pegang apapun atau siapapun kalau keluarga kita di rumah, apalagi usir bahan di kasur, langsung mandi. Setelah itu barulah kita bisa berkumpul. Ini kalau membersihkan masker kain, sekarang kita semua keluar rumah harus memakai masker kain ya. Masker kain itu gunanya bukan untuk mencegah kita ketularan ya Bapak Ibu. Jadi sekali saya luruskan di sini, masker kain itu mencegah kita kalau kita adalah orang tanpa gejala, sehat-sehat saja, tapi mungkin daya tahan tubuh kita bagus. Padahal kita mungkin sudah terinfeksi, kita bisa mencegah menulari orang-orang terdekat dan orang-orang yang kita sayangi dengan cara mengenakan masker sehingga droplet kalau kita sedang bicara, sedang ngomong, dropletnya itu tertahan oleh masker kain kita. Jadi sekali lagi bukan untuk mencegah ketularan dari orang lain, tapi ini adalah goodwill kita untuk mencegah supaya kita, kalaupun kita positif atau kita COVID, tapi kita tidak bergejala dan kita tidak tahu, goodwill kita adalah kita tidak menyusahkan orang lain dengan menularkan. Ini rangkah membersihkan masker kainnya ya. Gunakan air panas, kalau bisa rendam dengan deterjen sesuai dengan aturan pakai deterjennya biasanya 30 menit ya. Bilas masker sampai busanya hilang, jemur bawah sinar matahari, disetrika. Ya kan ini informasi yang Kota Bandung. Bisa di-download mungkin aplikasinya atau bisa dibuka websitenya Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Jupiter yang bisa saya sampaikan Pak. Ya. Baik, terima kasih Dr. Dini. Ini penyampaian yang sangat komprehensif. Nah ini juga nanti secara formal disampaikan juga di MIO. Jadi informasi-informasi ini resmi disampaikan di MIO. Terima kasih Dr. Dini. Selanjutnya saya akan masuk di dalam materi, tapi saya ingin sampaikan, saya membaca semua laporan-laporan yang ada, karena pada hari ini kami manajemen harus menuntaskan masalah pemotongan anggaran. Oleh karena itu, izinkan saya untuk hanya membaca laporan teman-teman melalui JCK. Bila ada yang tidak saya mengerti, nanti saya akan menghubungi teman-teman semuanya yang saya tidak mengerti. Tetapi kalau tidak saya hubungi, berarti saya sudah oke. Saya berharap untuk minggu depan kita coba merumuskan lagi apa-apa yang harus apa-apa yang sudah kita capai, sehingga semangat kebersamaan kita untuk mendukung kegiatan PSTNT untuk menjadi sebuah karya yang besar, sebuah industri, boleh menjadi mimpi kita bersama.
Jadi pada hari ini saya tidak membahas teknisnya secara detail. Mungkin minggu depan ya, kecuali ada dari manajemen atau tim leader yang ingin menyampaikan sesuatu. Jadi saya tidak bahas secara satu persatu. Kalau tidak ada, maka kita akan menutup pertemuan ini. Dan, ya, sebentar. Nah, jadi yang akan saya sampaikan saat ini adalah hal-hal apa yang nanti akan kita lakukan untuk berikutnya, khususnya waktu saya membuat pelaporan kegiatan saya. Dari materi yang saya sampaikan pada tema itu adalah bagian daripada laporan-laporan yang saya akan teruskan. Saya tuliskan ke dalam catatan saya, dari reaktor sampai kepada manajemen, sampai kepada keamanan, itu akan ada catatan saya untuk diteruskan. Oleh karena itu, saya minta teman-teman tolong persiapkan, saya akan mengutip banyak data itu dari RKT. Nah, RKT sedang diselesaikan oleh Pak Dandung. Dari RKT itu saya akan dapatkan informasi untuk saya teruskan. Kemudian saya minta sedikit keterangan-keterangan dari mungkin seperempat halaman dari tim PUI. Tim PUI, apa yang sudah dicapai dan status sekarang apa. Kemudian tim yang PUI, yang teknis ya, kemudian tim dari LPDP, tolong juga siapkan keterangan yang capaian sekarang dan apa yang akan dilakukan yang akan datang. Kemudian tim PPTI ya, PPTI yang sudah bekerja tetapi juga dipotong lagi anggarannya, ya mohon ini juga menyampaikan. Ya, PPTI itu capaian-capaian yang harus kita, saya akan estafetkan kepada pemimpin selanjutnya. Kemudian PPTI itu apa, Pak? Tim PPTI itu yang Pak Duye. Yang Ya Pak, sebentar Pak, saya mungkin tambahkan untuk PPTI. Ya. Memang kemarin sudah ada pengumuman kembali untuk pemotongan anggaran ternyata. Jadi 30% apa ya dari jumlah yang kita usulkan gitu. Tapi itu sudah kami realisasi dan sudah ditindaklanjuti. Tinggal kita mulai Mei. Terhitung Mei mungkin ada kegiatan untuk PPTI itu, Pak. Baik, terima kasih. Jadi tolong buatlah seperempat halaman nanti status sekarang dan yang akan dilanjutkan, ya Pak Dwi ya. Baik. Ya, dari konversi juga, karena menurut saya konversi itu terus kita lanjutkan dan saya terus berjuang untuk membuat satu reaktor produksi isotop itu yang selalu saya dengung-dengungkan dengan pimpinan, maka dasar saya adalah konversi reaktor yang sudah kita laksanakan. Dan ada hal-hal yang lain ya, nanti di bidang-bidang sudah ada ya, nanti status-status yang ada. Nah, ini harapan saya untuk yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi untuk hari ini saya hanya mendasarkan evaluasi mingguan saya dari JCK yang sudah dikirim. Kalau ada pertanyaan nanti saya hubungi secara personal. Kecuali ada hal-hal lain yang dari teman-teman yang ingin disampaikan. Dari kepala ketua-ketua tim. Ada yang ingin disampaikan? Oh iya Pak. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Ya, izin Pak, saya ini mau komen Pak. Ya, silakan. Saya khusus untuk produksi isotop Pak ini. Ya. Ternyata dari kita kerjasama dengan PAIR untuk
merealisasi Skandium 46 ini, mereka sudah menanyakan dan mungkin ini akan melaksanakan untuk terutama kaitannya dengan reaktor, Pak. Kami sudah diminta untuk iradiasi target, mungkin itu untuk akan digunakan akhir-akhir ini, Pak. Itu mungkin saya minta informasi apakah kami bisa melaksanakan hal tersebut atau gimana? Ya. Pak Iso, tolong diberi masukan, Pak Iso. Iya, jadi sedikit informasi tentang kondisi reaktor saat ini, bahwa kegiatan reshuffling masih postpone, Pak Duye, belum tuntas untuk reshuffling itu sendiri. Sedangkan kita ada rencana untuk efisiensi teras dengan mendatangkan IV dari Jogja, dan itu sampai sekarang belum terrealisasi, Pak Duye. Jadi kemungkinan besar kita penuntasan reshuffling kita harus mendatangkan IV dari Jogja dan nanti diikuti dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Saat ini juga mungkin sedikit informasi untuk Pak Duye bahwa kami juga belum bisa menentukan kapan kita reaktor ini bisa beroperasi lagi untuk melayani iradiasi, Pak Duye. Ya. Terima kasih Pak Iso. Pak Iso. Ya, Pak Duye. Mungkin saya ingin punya gambaran saja. Ya. Karena berkaitan dengan program PPTI ini kita juga harus waktunya tepat seperti itu. Ya. Jadi tanggung jawaban untuk PPTI khusus untuk iradiasi Skandium itu kami juga harus segera melaksanakannya gitu, karena ini juga dituntut oleh Ristek untuk pertanggungjawaban nanti. Jadi diharapkan saya mungkin kalau dari sisi PT apakah mereka punya istilah deklarasi AP-nya untuk kegiatan itu, kemudian juga jadi penuntasan reshuffling teras itu masih menunggu kedatangan IV dari Jogja. Sedangkan untuk mendatangkan IV dari Jogja itu sendiri saat ini masih dalam kondisi yang tidak kondusif, Pak Duye. Pak Duye, bisa nggak kita gunakan RSG gas? Ya itu. Jadi sebelum kami untuk berpikir meradiasi di Serpong, saya ya itu sebutnya lebih enak ya di Bandung gitu, karena mungkin untuk transportasi dan sebagainya itu tidak terlalu ribet gitu seperti itu, Pak. Ya. Baik, kalau begitu kita akan prioritaskan, Pak, untuk percepatannya. Seandainya ini sudah bisa kita percepat, maka operasi reaktor akan menjadi prioritas kita, Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa kita jalankan saat ini, karena situasi WFH ini memang sulit diprediksi, tetapi iradiasi ini menjadi prioritas utama. Jadi selama masa WFH, secara administrasi saya akan mengikuti terus proses pemindahan inventorinya dari Jogja ke Bandung, lalu memantau dengan Bapeten, lalu nanti reshuffling dilaksanakan. Prioritas pertama adalah untuk Skandium ini, Pak. Ya. Mungkin itu bisa kita jawab sekarang, Pak, ya? Ya. Ya, saya harapkan itu bisa terrealisasi secepatnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Duye. Ini jadi catatan saya sudah catat di sini untuk jadikan prioritas. Ya. Masih ada yang lain? Terima kasih Pak Duye. Ya. Tadi Pak Alan mau bicara? Pak. Ya. Ya Pak, ya Pak saya. Ya, silakan. Saya tuh ya Pak, terima kasih Pak. Saya itu dari Korpri, ingat di grupnya itu kemarin yang terakhir itu Pak Koni itu bertanya kepada kita apakah memungkinkan untuk kita semua ya semua batan gitu ya, jadi untuk mengadakan penggalangan dana lagi untuk bakti sosial kedua itu Pak. Nah ini
kemarin saya udah ngobrol-ngobrol dengan di grup Korpri, ya mungkin nanti Pak Haryo juga bisa menambahkannya. Jadi di samping kita mengumpulkan, mungkin kita juga harus memikirkan penyalurannya kemana. Gitu. Nah, kemarin dalam diskusi itu, karena kita juga melihat banyak orang yang dirumahkan. Jadi sekarang itu gaji sosial itu yang paling berperan gitu. Itu banyak yang dirumahkan, sekarang pencurian banyak gitu ya. Jadi kemarin itu dari teman-teman mengusulkan bagaimana kalau penyalurannya itu nanti itu untuk warga sekitar kantor kita, Pak. Jadi mungkin dari warga di RW-RW yang di ini kita akan kerjasama dengan lurah atau dengan Pak Camat, kita berikan sembako kemudian dibagikan kepada mereka. Gitu. Cuman itu usulan dari teman-teman gitu. Itu kemudian yang kedua kami mau minta kira-kira kapan ini yang mau dilaksanakannya ya Pak. Karena kita kan sekarang bulan tua juga atau bagaimana, mungkin dari ada teman-teman ada yang menyampaikan bisa memberikan ide bagaimana. Saya kira itu Pak dari saya Pak. Ya, terima kasih Pak Alan. Ini satu yang sangat ini ya saya perlu menekankan saat ini memang saat orang membutuhkan pertolongan. Saat dan pertolongan. Jadi saya ada kejadian malam. Jadi saya juga suka makan. Rupanya makanan yang dikirim istri saya yang minggu lalu ludes semuanya, termasuk sayur-sayurnya pun habis. Kemudian kue-kue kering yang jadi saya lihat sekali itu di kotak itu, yang putih-putihnya aja pun saya buatlah karena laparnya saya. Ya. Lupa pula saya beli. Banyaknya online ini kan, pas saya online bingung saya, tak ada makanan ternyata. Mau keluar cari nggak ada. Nah di situ saya bayar. Orang-orang yang tidak makan itu bukan main deh. Saya kalau soal lapar saya agak cepet ya. Kalau sudah lapar itu intinya setengah mati saya. Tapi tak ada. Apa saya sudah habis, energen pun sudah habis, kopi juga sudah habis, semua habis. Ya. Indomie pun habis. Ada lagi. Nah, itu pikiran dalam saya bahwa bagaimana dengan masyarakat yang memang sangat terkena dampak ini. Oleh karena itu saya sesuai dengan respon dari Pak Alan, bagi saya pribadi, saya setuju kalau diadakan penggalangan dana lagi, karena kebetulan memang dana pegawai negeri saya setiap bulan ada uang, sehingga ya menyisihkan sebagian kecil, misalnya gerakan 100.000 juga masih oke lah, gitu ya. Karena saya tadi malam itu betul saya tidak ada lagi saya makan itu. Bukan gara-gara uang, tapi karena nggak stoknya habis dan online terus, akhirnya lupa belanja. Tapi kesedihannya itu perut meminta dan ada yang dimasukkan itu. Jadi saya pribadi menganjurkan kalau teman-teman bisa sukarela, kita minta sukarela saja. Bolehlah kita bantu lagi lah yang kedua kali. Walaupun sudah pernah, ya saya pribadi mengatakan bolehlah kalau ada yang keberatan, ya biarlah yang rela saja. Mungkin itu dari saya. Bagaimana yang lain? Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan bagaimana mengenai kalau jelas ya kemarin tuh kita diskusi juga mengenai mekanisme pemotongan gaji itu ya. Teman-teman ya jangan sebaiknya kalau pemotongan gaji janganlah katanya karena aja gitu Pak. Jadi mungkin sistem pengambilannya akan sistem transfer kayak kemarin, tapi membatasi apakah minimal 100.000 atau enggak. Yang jelas kita akan menyampaikan silakan menyumbang secara sukarela ke nomor rekening yang kemarin lagi mungkin Pak. Saya kira itu Pak. Ya. Gimana yang lain? Setuju.
Setuju. Dari tim mau lapor. Kami sudah membuat draft, sudah masuk ke TU, tapi mudah-mudahan aja segera bisa direalisasikan oleh TU. Besok pagi, Pak. Yang mana, Bu? SK, Bapak. Oh, oke. Ya, baik. Bu Ari? Ya. Besok, Pak. Oke, kembali kepada bantuan. Semua setuju? Setuju, Pak. Kalau setuju, kan setuju? Ya. Oh iya. Mari jempolnya, mana aja. Pak Iso. Bentar ini, iya setuju dari tadi. Setuju, Pak. Bentar ini ya, saya ngambil charger dulu. HP habis. Oke, baik. Kalau begitu, kita putuskan bahwa kita menawarkan kembali bagi PSBB, kita akan mengalami pengumpulan dana dengan sukarela. Itu kita rencana waktu ini kita mengumumkan itu dan tetap basisnya adalah sukarela. Silakan Pak Alan dijelaskan. Siapa? Baik. Masih ada lagi? Tidak ada, kita akan ada manajemen. Ayo Pak. Ya, silakan. Pak, terima kasih Pak Jupiter. Ya, kemarin kalau nggak salah ada WA dari Pak Indah sama Coblong. Atau apakah masih sebaiknya Pak Alan untuk warga sekitarnya kita melalui Pak Camat Coblong? Bagaimana Pak Alan? Ya, saya rasa kalau memang ada permintaan seperti itu, baik juga kita merespon sebagai bentuk partisipasi kita. Kalau kemarin kita ada rumah sakit, ya sekarang kepada masyarakat yang kita ada. Saya rasa itu ide yang bagus juga. Ya. Nanti setuju ya. Setuju sama Coblong. Ya. Setuju. Pak Iso nggak pernah naik. Pak Iso. Gimana? Setuju. Ini kebetulan berbarengan lagi telekonferensi dengan Bapak Ten, Pak, dengan DPIBN. Oh, ini sebelah. Tangannya. Oke, terima kasih. Sudah kita putuskan dengan Kecamatan. Baik, ada lagi di luar itu? Pak Haryo tuh mungkin Mario gimana? Pak, saya izin menyampaikan sesuatu, Pak. Ya. Saya mewakili rekan-rekan ada fungsional dalam hal ini PTF. Kencang suaranya. Mewakili KPTF, Pak, dalam hal ini untuk persiapan rekan-rekan yang akan mengajukan penilaian DUPAK di periode Mei. Nah, kemarin kami sudah berkoordinasi satu sama lain dengan langsung rekan-rekan fungsional. Namun dalam hal ini kita menyikapi kebijakan PSBB nanti ini, sehingga kan mungkin akan ada beberapa bapak-bapak ibu pejabat yang bidang masing-masing yang mungkin dibutuhkan tanda tangan atau segala persetujuan atau pengesahan. Nah, mungkin saya hanya menyampaikan bahwa masing-masing kepala bidang mungkin bisa memfasilitasi atau berkoordinasi langsung dengan para fungsional di bidang masing-masing terkait dengan permintaan persetujuan atau pengesahan yang memang sampai saat ini kita masih normal, Pak. Saya berkoordinasi dengan pusat, pengajuan fungsional semuanya masih normal, belum ada informasi tanggal misalkan delay ataupun diundur, kita tetap normal. Artinya tanda tangan yang diminta pun tanda tangan basah. Karena kemarin memang ada usulan gimana kalau tanda tangannya scan crop, namun itu tidak dianjurkan dan sangat dihindari, Pak. Sehingga usahakan berjanjian, koordinasi dengan rekan yang misalkan ingin dimintain tanda tangan atau rekan pejabat yang ingin dimintain tanda tangan,
untuk datang ke kantor seperti itu. Ini berlaku juga di satker lain, mereka saling berjanjian, bahkan mereka menerbitkan suatu surat SK dari satker masing-masing, ada jadwalnya untuk datang sehingga mereka tahu kapan pejabat ini datang dan mereka mengapasin jadwal itu. Karena memang sebenarnya di dalam bulan April ini hingga tanggal 30 ini memang masih dalam masa persiapan penyusunan berkas, Pak. Biasanya nanti di awal Mei lah itu mereka menuntaskan dan kemudian pemeriksaan oleh KPTF. Itu aja sih Pak pesan dari saya untuk para rekan-rekan Bapak-Bapak Ibu yang eselon 3 di sini. Baik, terima kasih Pak Aryo. Ini sudah lengkap ya oleh semua dari KPTI, saya akan tetap hari di kantor. Jadi jangan khawatir. Kurang jelas Pak. Saya tiap hari hadir di kantor. Jadi jangan khawatir soal tanda tangan dari KPSTNT. Jadi tentu ada jam-jam saya akan keluar pas makan siang. Baik, terima kasih. Himbauannya sudah ditangkap oleh Eselon 3 pada tadi. Masih ada lagi? Saya Pak. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf, ada beberapa yang saya laporkan dan saya uruskan Pak. Untuk yang Jurnal 3 2000, itu kan kami tidak mendapat anggaran untuk cetak maupun distribusi. Oleh karena itu yang melakukan percetakan dan distribusi itu TU. Jadi saya amati di laporannya, capaiannya TU itu kelihatannya tidak ada gitu. Nah, oleh karena itu nanti mohon menyampaikan statusnya sampai mana gitu. Mengingat janji kita itu kan terbitnya Maret kan. Itu satu. Kemudian yang tim limbah Pak, tim limbah tuh laporan sudah terdistribusi sesuai daftar distribusi. Sepertinya kegiatan tim limbah ini sudah selesai. Dimohon nanti tidak ditagih lagi karena pasti keluarnya tidak ada kegiatan gitu. Nah, kemudian mengenai telemetri saya sudah buat baik itu SOP-nya maupun bahan dan alat yang dibutuhkan. Nah, bahan dan alat yang dibutuhkan tentunya sudah kami sampaikan ke Kabin K3 sehingga nanti tinggal melaksanakannya saja Pak. Sudah ada bahan dan alat. Dan itu juga kayaknya mungkin bagus juga kalau dipajang di ruang peraga Pak. Kalau sudah selesai gitu. Kemudian satu lagi Pak, kemarin sepertinya di grup keteknikan tuh ada diskusi mereka punya cetak 3 dimensi gitu. Jadi cetak 3 dimensi ini memungkinkan untuk membuat masker full face Pak. Jika dibutuhkan mungkin mereka bisa membuat masker full face untuk di rumah sakit. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih dari Pak Dadang. Pak Yana, berkaitan dengan percetakan. Lupa. Pak Dadang, sebetulnya ini kan sudah dari bulan sebelumnya. Untuk percetakan saya akan cek lagi, karena sampai itu karena udah WA jadi tertunda. Sekarang kami akan cek, nanti kalau memang sudah jadi, nanti kita mungkin akan didistribusikan sesuai dengan yang Pak Dadang list ya Pak ya? Betul. Saran saya dimasukkan dalam capaian TU Pak, biar kita bisa memantau. Oh iya, siap ya. Baik, nanti itu nanti akan masuk ke PKDI ya Pak. Ya, untuk baik. pekerjaan itu, untuk pekerjaan percetakan jurnal. Tapi kelihatannya
lama, udah selesai Pak Dadan. Ya. Bukunya. Ya baik Pak. Bu Ari mohon dimasukkan Bu pencapaian. Ya. Ya, untuk tim IPA, Bu Ari yang sebentar lagi ini, tim IPA berarti sudah selesai, jadi tidak lagi ditagih Bu Ari. Jadi di laporan itu tim IPA sudah selesai. Kemudian telemedicine saya setuju itu nanti kita tayangkan, tetapi waktu sebelum tayangkan diumumkan di MIO. Jadi sudah resmi ditayangkan sebagai output, lalu setelah itu baru kita masukkan di tayangan di pameran ruang pameran. Jadi diumumkan di MIO. Ya mudah-mudahan dekat Pak Danang ya. Kemudian cetak 3 dimensi dan masker UV. Saya sangat menyambut baik itu Pak. Kalau seandainya bisa kita side effect daripada ini, kita bisa menjual masker kalau bisa kita buat. Karena sekarang orang membutuhkan masker. Jadi skin off. Jadi kalau ada Pak bisa Juni, kalau bisa nanti kita jualkan. Bisa Pak Dadan? Ya, mungkin di telemetri dan di stack 3 dimensi itu mungkin ada kuncinya di kabin K3, Pak. Oh, mana Pak Rudi? Pak Rudi? Ya Pak. Ah, dong dijawab dulu. Tidak stabil Pak. Ya. Tolong Pak Janti ya. Baik, ini lagi kan udah dikirim RAB-nya. Nanti saya koordinasikan dengan yang punya dananya dari pihak 3, yaitu dan Pak Sigit. Ya. Terus terkait masker sih saya kalau teknis sebenarnya itu banget Pak. Sebenarnya tidak apa namanya. Dan ini kita bahas di Kema Klinik Pak ya. Oke, baik. Baik kalau begitu cukup ya. Karena kami akan meningkat lagi dengan rapat manajemen dan waktu kita tinggal 3 menit 54 detik. Saya pikir kalau tidak ada lagi yang besar, saya menutup pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Semangat terus mengisi waktu ke depan dan saya yakini bahwa reaktor riset akan bisa menjadi bagian daripada industri di negara kita. Terima kasih, saya kembalikan Pak Abdul Ari untuk menutup sebagai host. Mana Bu Ari? Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian pada rapat manajemen rapat grup leader ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi manfaat buat semuanya dan dapat ditindaklanjutin ke depannya. Saya tutup rapat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ini dulu, dadah dulu bentar. Waalaikumsalam. Belum sama kamera aja. Aduh. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Oke. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.